kerjakan sesuai dengan syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Iya. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sama-sama maklum bahwasanya keikhlasan tidak akan mungkin muncul bersamaan dengan kesyirikan, riya, ataupun yang semisalnya. Keikhlasan tidak akan mungkin bisa muncul bersamaan dengan riya, kesyirikan, ataupun yang semisalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan ikhlas karenanya. Sebagaimana yang kita maklum di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka, yakni manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, diperintahkan untuk mengerjakan agama dengan memurnikan keikhlasan kepadanya saja, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu jumlahnya tidak banyak. Tidak lebih dari 500. Dari sekian ribu hadis, sekian puluh ribu hadis, hadis qudsi itu jumlahnya tidak banyak. Antara 300 sampai 500 hadis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana akhniya syurakai an syirki. Saya maha kaya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memerlukan sekutu-sekutu yang dijadikan bersama-sama dengan diriku. Faman amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, dan siapa yang mengerjakan amal, yang amal itu seharusnya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjadikan sekutu bersama-sama denganku, taraktuhu wasyirkahu, aku tinggalkan dia beserta amalnya dan beserta apa yang dia sekutukan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka cara untuk kemudian memurnikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari tauhid, menjauhkan diri dari riya, beramal semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini mungkin di antara hal yang luput diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka diberi taufik untuk beramal, tetapi tidak diberi taufik untuk ikhlas, atau mungkin tidak diberi taufik untuk mengikuti sunnah. Mereka diberi taufik untuk beramal, tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk ikhlas, apalagi untuk mengikuti sunnah. Sungguh hamba yang beruntung apabila dia diberikan taufik untuk beramal, dan diberikan taufik untuk beramal tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan diterimanya amal tersebut. Dan diterimanya amal sebagaimana yang kita maklum memiliki dua syarat, ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Para ulama berbeda pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya petunjuk di dalam ayat ini kembali kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadilu wa la yasqa." Siapa yang mengikuti petunjuk, ada yang mengatakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan petunjuk dari sisi
Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadilu wala yasqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Surat Toha ayat ke-123. Surat Toha ayat ke-123. Makanya Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan, akhbarallahu tabi'as sunnati min anna yadilu fid dunya aw yasqa. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya tabi'ah, siapa yang mengikuti as-sunnati, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, an yadilla fid dunya aw yasqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan dia tidak akan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yadilu fid dunya wa la yasqa fil akhirati. Dia tidak akan tersesat di dunia dan dia tidak akan sengsara di akhirat kelak. Ini sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas ini dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang kedua agar kemudian seseorang ibadahnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, qad taraktu fikum malan tadilu ba'dahu in tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati. Sungguh tidak akan tersesat. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan sunnahku. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, qaidatun nafi'atun fi wujubil i'tisam birisalati wa bayani anna sa'adatal wal huda fi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna dolala wasyaqqa fi mukhalafatihi wa anna kulla syarrin fi alami mukhtasun bil abdi fasababuhu mukhallafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awil jahlu bima jaa bihi wa anna sa'adatal ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim bi itibai risalati. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan, di sini ada kaidah yang sangat membawa manfaat tentang wajibnya berpegang teguh kepada risalah, yakni risalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadilu ba'di kitabullah wa sunnati. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan di sini ada kaidah yang sangat membawa manfaat tentang wajibnya berpegang teguh kepada risalah, yakni berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Dan Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa bayani anna sa'adata wal huda fi mutaba'ati Rasulillah, dan keterangan serta penjelasan bahwasanya kebahagiaan dan petunjuk itu di dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa anna dolal wa syaqa'a fi mukhallafatihi, dan sesungguhnya kesesatan dan kesengsaraan ada di dalam keadaan menyelisihi sunnah beliau. Wa anna kulla syarrin fi alami mukhtasun bil abdi fasababuhu mukhalafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awi jahlu bima jaa bihi
Kata Ibnu Taimiyah, dan sesungguhnya seluruh keburukan yang terjadi di alam ini, terkhusus yang menimpa seorang hamba, sebabnya karena menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, awil jahlu, atau jahil, bima ja'a bihi, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau, wa anna sa'adatal ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim biitibai risalati, dan sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupan akhiratnya maupun di dalam kehidupan dunianya itu dengan mengikuti risalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana bisa kita lihat di dalam Majmu' Fatawa. Lihat bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul alaihi salatu wassalam mewajibkan kita untuk ikhlas dan mengikuti sunnah beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Taimiyah kemudian beliau berbicara panjang, perkataan yang bagus sekali. Apa kata beliau? Wad dunya muzalimatun mal'unatun illa ma tala'at alaihi syamsu risalati, dan dunia ini gelap, lagi terlaknat, kecuali ketika terbit padanya cahaya risalah. Wa kadzalikal abdu fil zulmatin, dan begitu juga hamba, mereka berada di atas kegelapan, ketersesatan, kecuali kemudian mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu wan nura wa yamsi bihi fin nasi kaman masaluhu fi zulumatil laisa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah sama seorang mayit yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan dan dia berikan kepadanya cahaya yang dengan sebab itu dia dapat berjalan di antara manusia? Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang seseorang yang mati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan. Mati di sini bukan mati sebenar-benarnya kematian, tetapi mati dalam makna tidak mendapatkan cahaya risalah keagamaan. Bagaimana keadaan seseorang yang telah mati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya cahaya yang dengannya dia dapat berjalan di antara manusia. Karena kenyataannya tidak ada hamba yang mati, kemudian Allah hidupkan, dan kemudian dia berjalan-jalan di tengah manusia. Enggak ada. Ada? Enggak ada. Orang yang telah mati, maka maksud ayat ini, orang yang telah mati kemudian kami hidupkan kembali dan kami berikan kepadanya cahaya, maka yang dimaksud mati di sana adalah mati dengan sebab tidak mendapatkan cahaya risalah, dan hidup dengan sebab mendapatkan cahaya risalah, hidayah taufik. Karena secara kenyataannya tidak ada orang yang mati kemudian hidup dan berjalan-jalan di tengah manusia. Karena di belakang orang yang mati kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Wa min waraihim barzakhun illa yaum yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzah yang ditegakkan sampai hari kebangkitan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjelaskan amal itu harus mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Dan Rasul mengatakan siapa yang mengerjakan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an walat tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan bercerai-berai.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan, Inna hadza sirat muhtadorun. Inna hadza sirat muhtadorun tahduruhu syayatin yunaduna ya Abdullah hadza tariq fa'tasimu bi hablillah fa inna hablillahil Qur'an. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ketika beliau menjelaskan ayat ini, yakni surat Ali Imran tadi, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya jalan ini ya adalah jalan yang kemudian di kanan dan di kirinya digoda, ada godaan-godaan dari syaitan. Jadi jalan yang lurus, di kanan dan di kiri jalan yang lurus tersebut banyak godaan. Kan kita sama-sama maklum, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Hujibat janatil bil makarih. Surga itu ditutupi dengan berbagai macam perkara yang dibenci. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk mengikuti jalan tersebut. Ibnu Mas'ud mengatakan, Ya Abdullah, hadza tariqu fa'tasimu bihablillahi fa inna hablullahil Qur'an. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalan ini dan berpegang teguhlah kalian dengan jalan tersebut karena sesungguhnya tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya tali agama Allah Subhanahu wa taala itulah Al-Qur'an. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ketika kemudian kaum muslimin misalnya mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menafikan kemudian mungkin pada suatu saat terjadi pada diri mereka adanya perbedaan pendapat. Jadi itu sebuah perkara yang sudah menjadi perkara kauniyah, sunatullah. Akan adanya perbedaan pendapat di antara kalangan kaum muslimin. Bahkan di antara orang-orang yang kemudian berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada saja perbedaan pendapat di antara mereka. Iya, dan ini perkara yang dimaklumi. Ada perbedaan pendapat di antara para sahabat di dalam menyikapi orang-orang yang meninggalkan membayar zakat. Umar bin Khattab berfatwa A, Abu Bakar berfatwa B. Maklum, terjadi perbedaan pendapat di antara para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, sampai ulama-ulama yang ada pada zaman sekarang. Makanya para ulama ya mengatakan bahwasanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin itu sesuatu yang ada. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai' fal hukmuhu ila Allah. Tentang apapun yang kalian berselisih di dalamnya, maka kembalikan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Farudduhu ilallah wa rasuluh. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Persisihan mungkin saja terjadi pada diri kaum muslimin. Bahkan di dalam orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj yang satu. Tetapi hakim yang paling adil dikatakan oleh Syekh bahwasanya kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
bahkan terhadap perkara-perkara yang dipersisihkan oleh manusia, baik dalam pokok-pokok agama ataupun di dalam cabang-cabangnya. Baik persisian itu terjadi pada kalangan kaum muslimin secara umum, apalagi persisian itu terjadi di dalam kalangan kaum muslimin yang berusaha mengikuti jalan salaf. Jadi persisian itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih di dalamnya, maka putusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kebenaran adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kesalahan adalah apa yang telah ditetapkan sebagai salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, salah. Tidak ada setelah kebenaran melainkan kekeliruan. Famaza ba'dal haq ila dolal. Tidak ada setelah al-haq melainkan ketersesatan. Maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita sering melihat atau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, farudduhu ila Allah wa rasuluh. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Jangan kemudian sebagai kaum muslimin secara umum atau orang-orang yang berusaha mengikuti jejak salaf secara khusus memelihara perselisihan dan senang di dalam perselisihan tersebut. Ini perkara yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan agar jangan sampai kaum muslimin mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka. Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah mereka, yakni kaum muslimin, itu mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka, yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk yang terang benderang. Maka persatuan kaum muslimin adalah perkara yang harus mesti diusahakan. Sudah barang tentu persatuan di atas al-haq, persatuan di atas Alkitab dan As-Sunnah. Bukan persatuan semu, tetapi persatuan di atas Alkitab dan As-Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, fa'tasimu bihablillah, maka berpeganglah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tali, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tali, maka tali siapa yang paling kuat kecuali talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mampu kemudian memutus tali ini? Tidak ada yang mampu. Kenapa disebut tali? Karena menghantarkan kepada pemiliknya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa inna hablullahil Qur'an. Tali Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Al-Quran. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, iya, Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang fenomena yang akan terjadi pada kaum muslimin. Beliau mengatakan, wasataftirku hazil ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. 73 kelompok, tapi kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan akan berpecah umatku. Jadi 73 kelompok tersebut masih umatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Dengan berbagai macam penyimpangan yang ada pada mereka, maka mereka masih umatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Maka kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat
tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Besar ataupun kecil kesalahan yang diperbuat. Andai kata kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat adalah kesalahan-kesalahan yang besar, yang melazimkan dosa-dosa besar, apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Syafaati min ahlil kabair minal ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan akan berpecah umatku, umat beliau, menjadi 73 kelompok. 72 terancam dengan neraka dan 1 di surga. Para sahabat tidak mau memusingkan 72 itu. Karena mengetahui 72 kelompok yang tersesat tanpa memiliki pemahaman tentang 1 kelompok yang selamat tidak ada gunanya. Andai kata kemudian seseorang usianya pendek dan dia mengetahui 1 kelompok yang selamat dan dia belum sempat mengetahui 72 kelompok yang tersesat, insyaallah ta'ala dia akan selamat. Maka para sahabat di atas kefakihan mereka tidak mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, sebutkan kepada kami 72 kelompok itu satu persatu dan ciri-cirinya. Karena itu membutuhkan waktu yang lama. Dan kemudian mengetahui 72 kelompok tersebut tanpa mengetahui 1 kelompok selamat kurang membawa manfaat. Makanya di atas kefakihan para sahabat mereka bertanya, sifatkan kepada kami 1 kelompok tersebut ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ma'ana alaihi yaum wa ashabi. 1 kelompok tersebut apa-apa yang aku dan para sahabatku berada padanya di hari ini. Ini dia. 1 kelompok tersebut adalah kelompok yang kemudian berusaha mengikuti jejak langkah Rasul dan para sahabat. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberikan ancaman kepada orang yang menyelisihi jejak langkah para sahabat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-15. Wa may yusakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas terang benderang atasnya suatu kebenaran dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Jadi di sana disebutkan 2 macam kesalahan. Kesalahan yang pertama menentang jalan Rasul alaihi salatu wassalam setelah terang benderang kebenaran tersebut. Maka ini salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang hukum uzur bil jahal. Pembicaraan uzur bil jahal itu pembicaraan yang hangat belakangan ini. Apakah seseorang yang melakukan kemaksiatan diberikan uzur terhadap kejahilannya? Nah, begitu kan? Ini pembicaraan yang hangat. Tapi sebagai suatu informasi, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan adanya uzur dengan sebab kejahilan. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang menentang Rasul setelah datangnya kebenaran, petunjuk yang terang benderang. Berarti di sana ada kemungkinan dia menentang Rasul dalam keadaan dia tidak tahu itu petunjuk Rasul. Dan ini banyak terjadi, khususnya di kalangan kaum muslimin. Mereka tidak mengerti itu sunnah Rasul, maka mereka lecehkan. Ketika kemudian misalnya sebagian kaum muslimin berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan misalnya memelihara jenggot, tidak
isbal. Maka sebagian orang kemudian mencelanya dengan celaan-celaan yang insyaallah ta'ala antum maklum. Maka celaan ini bisa menjadi dia tidak tahu bahwasannya yang sedang dia cela itu sunnah Rasul. Bisa jadi dia tahu yang dia cela itu sunnah Rasul. Kan begitu. Maka keadaan bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia tahu, itu masuk ke dalam keadaan apakah dia diberi uzur atau tidak diberi uzur. Nah, bagi sebagian orang yang menetapkan adanya uzur dengan sebab kejahilan, berdalil dengan ayat ini. Siapa yang menentang petunjuk Rasul setelah terang baginya suatu kebenaran, itu yang pertama. Dan yang kedua, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum mukminin. Maka di dalam ayat ini disebutkan dua keadaan. Menentang Rasul setelah jelas terang benderang kebenaran, dan yang kedua mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Dan ini tidak bisa dipisah. Kalau bisa dipisah, mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara bersamaan? Mengapa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin? Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan menentang jalan kaum mukminin, yakni jalannya para sahabat. Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Ada hal yang bagus sekali yang kemudian alhamdulillah suatu ilmu yang baru saya dapat kemarin ketika yakni daurah di Solo. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menjelaskan bahwasanya landasan dasar dari agama Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga bukan ijma', tapi sunnah khulafaur rasyidin. Karena sunnah khulafaur rasyidin ini telah mendapatkan legalitas langsung dari Rasul. Begitu kata Syekh. Dan dalil-dalilnya beliau sampaikan. Itu bagus sekali. Bagi antum yang hendak melihat ya lihat saja, ada rekamannya kok. Ada di media sosial. Beliau sampaikan dalil-dalilnya. Dan kemudian beliau juga sebutkan bahwasanya ijma itu pada hakikatnya memiliki landasan kalau tidak dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau dari Sunnah Khulafaur Rasyidin. Tidak ada ijma yang berdiri sendiri, itu tidak ada. Kalau kemudian para ulama mengatakan telah bersepakat kaum muslimin, yakni ijma sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, bukankah pembicaraan tentang sholat 5 waktu hukumnya wajib ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah? Maka ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Dia merupakan turunan hakikatnya. Karena sedikit sekali kata Syekh, ada terjadi ijma yang tidak bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah maupun Sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka landasan dalil bagi kaum muslimin Al-Quran, As-Sunnah, As-Sunnah Khulafaur Rasyidin. Kemudian ijma. Baru kemudian qiyas yang sahih. Begitu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menggabungkan dua hal. Hal yang pertama yakni menentang Rasul setelah datang terang benderang kebenaran baginya, dan yang kedua menyelisihi jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin di sana adalah para sahabat. Karena tidak ada kaum mukminin ketika disebut Rasul melainkan mereka para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka di sana ada tiga ganjaran
dari orang yang menyelisih jalan Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Maka Anda jangan heran kalau ada orang-orang yang kemudian semakin merasa nikmat melakukan kemaksiatan. Ada orang-orang yang kemudian membela pemikiran-pemikiran batil dan dia merasa di atas kebenaran. Jangan heran. Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari orang-orang yang sedemikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi matawalla. Kami biarkan kemana saja dia mau berpaling. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lepas dari manhaj salaf. Berpegang teguh, berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah di atas pemahaman salaf. Jangan pernah lepas. Sekali lepas, apalagi dengan cara bersengaja, siapa yang jamin kalau kemudian tidak tersesat dan Allah Subhanahu wa taala biarkan di atas kesesatannya tersebut. Sebagian orang yang sudah memahami bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang hak, terbujuk godaan syaitan yang diucapkan lewat lisan manusia. Sesekalilah jadi orang yang berpikiran bebas. Free thinker. Nah, ya, yakni apa? Apa istilahnya? Hah? Jadi ya kesana kesinilah gitu ya. Hah? Iya banyak itu maksud saya. Ya sekali-sekali piknik lah. Memang dia pikir agama ini tamasya kali piknik. Ente kurang piknik. Loh bos, saya nggak lagi jalan-jalan. Agama dijadikan ladang buat piknik. Ente kurang piknik. Maksudnya apa kurang piknik? Ya sesekali lah, tengoklah pemahaman di luar apa yang telah ente fahami. Maksudnya? Ya sesekali cobalah ngaji sama orang Syiah Rafidhah. Ini kan seruan-seruan yang kayak gitu ya. Sesekali belajarlah sama orang-orang Khawarij. Belajarlah sama orang-orang Haroka. Agar kemudian banyak maklumat di benak ente. Wis bagus sekali itu seruannya, kedengarannya ya. Dan ada sebagian ikhwan yang termakan bujuk rayu ini. Maka mungkin disebabkan perasaan tidak enak, dia ijabah ajakan temannya. Maka siapa yang bisa menjamin ketika dia mengijabah ajakan temannya tersebut, dia tidak takjub atas kesesatan yang sedang disuarakan. Kalau kemudian dia takjub atas kesesatan yang disuarakan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan dia kemana saja dia hendak berpaling, apa yang terjadi? Maka akhirnya yang awalnya dia menganggap manhaj salaf adalah manhaj yang hak, kemudian ujung-ujungnya dia mengatakan manhaj salaf itu sok tahu, merasa benar sendiri. Ngomong-ngomong, sampai jam berapa kita? Antum udah mulai ngeliat jam ini, aneh sensitif. Udahan ya? Antum udah ngelirik-ngelirik jam itu aneh sensitif gitu loh. Pertanyaan? Ya terkadang seperti itu. Awalnya dia katakan manhaj salaf manhaj yang betul, al-haq. Tapi karena termakan bujuk rayu ini, mungkin dengan sebab perasaan tidak enak atau yang semisalnya, maka sesekali-kali dia pengen tamasya. Maka siapa yang jamin ketika dia sedang bertamasya, piknik, akhirnya lupa pulang?
Awalnya dia katakan manhaj salaf, manhaj yang betul. Kemudian dia katakan, ini fase berikutnya. Kayaknya manhaj yang itu betul juga, bukan cuma manhaj salaf. Ujung-ujungnya manhaj salaf, manhaj yang buruk. Ada orang-orang seperti ini. Maka berhati-hati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita pemahaman. Walaupun dikatakan pemahaman ini mungkin berbeda antara kita satu dengan yang lain. Ilmu, pengetahuan tentang kebenaran manhaj salaf. Maka berlaku atas diri kita. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hidayah berada di atas manhaj salaf. Terang benderang sudah. Sekian kali kemudian diserukan di hadapan kita semua, baik oleh saya ataupun yang lainnya, baik oleh antum yang saling mewasiatkan satu dengan yang lain, untuk berpegang teguh kepada manhaj salaf. Karena manhaj ini adalah manhaj yang benar. Maklum itu. Maka kita memiliki PR yang lebih. Di antara bentuk PR-nya adalah berusaha kemudian agar bisa istiqomah di atas manhaj tersebut. Karena kapan sekali kita berpaling, na'udzubillah min zalik, maka masuk ke dalam kandungan ayat ini. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah jelas terang benderang bagi kita suatu petunjuk, kita berpaling. Ini berbahaya. Kalau orang berpaling karena tidak tahu, nyasar karena tidak tahu, kenapa Anda nyasar? Ya saya nggak tahu arahnya ke sana. Oh maklum. Kenapa Anda nyasar? Ya saya tahu sih arahnya ke sana, tapi saya pengen ke sana. Betapa bodohnya Anda. Kenapa Anda nyasar ke sana? Saya nggak tahu arah menuju kota Jakarta. Oh ya maklum. Kenapa Anda nyasar ke sana? Anda kan mau ke Jakarta. Iya saya tahu Jakarta di sana. Tapi saya memang pengen ke Jakarta lewat sana. Ya kan nyasar. Betapa lucunya orang yang model kedua ini. Maka kalau kemudian seseorang dia telah mengetahui petunjuk, dia wajib menjaga hidayah tersebut. Bersungguh-sungguh menjaga hidayah tersebut. Dengan berbagai macam cara. Kalau kemudian dia tidak menjaganya dengan bersungguh-sungguh, berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan perlindungan dari hamba tersebut. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia kemana saja dia mau berpaling. Allah Subhanahu wa taala lepaskan. Kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu maknanya wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, itu Allah Subhanahu wa taala biarkan kemana saja dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menyelisihi jalan kebenaran. Dan jangan kemudian berpikir jahanam itu tempat yang nikmat, biasa-biasa saja. Sambil berpikir, orang-orang kafir yang cantik-cantik di sana kan masuk ke dalam neraka, ya pengen juga lah ketemu. Ada orang Islam yang ngomong kayak gitu. Penyanyi kafir itu masuk neraka katanya ya. Dia itu cantik, saya pengen ketemu lah di neraka. Gak apa-apa saya bisa masuk neraka, asal bisa ketemu sama penyanyi cantik gitu. Itu saya pernah baca sebuah ocehan tidak bermutu di Twitter. Jangan anggap bahwasanya di dalam neraka itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Makanya apabila kita cermati dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, maka kita bisa rangkum apa yang kita bahas di dalam kesempatan malam ini di dalam 3 hal. Yakni kewajiban berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya,
Dan yang kedua, tidak berpecah belah dan berselisih tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Serta yang ketiga, hendaknya ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti pemahaman salaful ummah. Allahu a'lam bissawab. Baik. Mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Ada yang mau ditanya? Tadi katanya ada. Enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjutin. Enggak ada, ada yang mau ditanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah bukan umatnya Rasul. Ketika para ulama menjelaskan tentang 72 kelompok tersebut, mereka kemudian berusaha memerincinya. Kan Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan akan terpecah umat ini menjadi 73 kelompok. 72 terancam dengan neraka, 1 di surga. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya para sahabat tidak bertanya tentang 72 tersebut apa. Makanya tidak ada informasi dari sisi Rasul secara jelas dan tegas 72 itu apa. Tapi para ulama berusaha kemudian untuk mencarinya. Dan mereka, yakni para ulama yang mencarinya ini pun berbeda cara di dalam memerinci 72 itu apa. Ada yang kemudian kembali kepada ucapan Imam Abdullah ibnu Mubarak. Dalam Syarhus Sunnah tulisannya Imam Al-Barbahari. Bahwasanya pokok ahlul bid'ah itu 4. Nah kemudian mereka memerinci dari 4 itu ada turunan sekian. Dari pokok ahlul bid'ah yang pertama punya anak pinak sekian belas. Dari pokok ahlul bid'ah yang kedua punya anak pinak sekian belas. Maka dari 4 tersebut punya turunan yang turunannya kalau semuanya dijumlah menjadi 72. Ini thariqah yang ditempuh oleh Imam Ibnul Jauzi di bab pertama kitab beliau Talbis Iblis. Jadi cara para ulama di dalam memerinci 72 itu pun berbeda-beda. Karena kenapa berbeda-beda? Karena Rasul tidak pernah jelaskan 72 ini apa. Dan para sahabat juga tidak bertanya. Alasannya tadi telah saya sampaikan. Kenapa para sahabat tidak bertanya? Maka ada yang kembali kemudian kepada ucapan Imam Abdullah ibnu Mubarak. Dan yang mengatakan bahwasanya pokok ahlul bid'ah 4. Atau pokok ahlul bid'ah 4. Atau pokok ahlul bid'ah 4. Kenapa saya ulangi 3 kali? Karena memang ada 3 orang ulama yang mengucapkan kalimat ini. Imam Abdullah ibnu Mubarak, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Fudail bin Iyad. Dan ketiganya itu berbeda ketika menyebutkan 4 itu apa. Ada yang mengatakan 4 itu yang pertama Jahmiyah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Mu'tazilah, yang keempat yakni apa? Qadariyah. Ada yang tidak menyebutkan salah satu dari 4 itu tapi menambah dengan Jabariyah. Jadi beda-beda para ulama ketika mengatakan pokok ahlul bid'ah 4. Ada yang juga mengatakan pokok ahlul bid'ah itu 5. Tapi dari seluruh yang mereka ucapkan tersebut, maka sebagian ulama, semisal Imam Ibnul Jauzi berusaha kemudian memerincinya. Dan ini antum bisa lihat di bab pertama kitab Talbis Iblis. Nampaknya Imam Ibnul Jauzi ketika memerinci ahlul bid'ah yang 72 itu mengikuti cara yang pertama ini. Ada cara yang kedua, yakni tidak melihat kepada ucapan para ulama semisal Abdullah ibnu Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad ataupun yang selainnya, tapi mereka mulai menghitung kelompok-kelompok bid'ah semenjak zaman para sahabat sampai zaman di mana mereka hidup pada saat itu. Mulai dihitung 1, 2, 3, 4, 5.
Maka ketika mereka hitung, ada yang kurang dari 72. Kan sampai saat itu. Sampai saat apa? Sampai saat yang menghitungnya itu hidup. Saya ulangin. Ini thoriqah kedua. Cara kedua maksud saya. Ada sebagian ulama yang menghitung kelompok-kelompok bid'ah semenjak zaman para sahabat. Kenapa dikatakan semenjak zaman para sahabat? Kenapa tidak dikatakan semenjak zaman Rasul? Karena pada zaman Rasul tidak ada kelompok bid'ah. Rasul menggunakan lafaz sataftiriku hazil ummati, akan, belum berarti pada zaman beliau, betul? Maka mulai dihitung yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ternyata ada yang menghitung kurang dari 72. Ya sudah, dia tulis. Walaupun kurang dari 72. Karena kan Rasul tidak mengatakan 72 kelompok ini habisnya atau kelompok terakhir pada abad berapa. Rasul kan nggak katakan. Rasul katakan 72. Bisa jadi 72 ini yang pertamanya sesaat setelah beliau wafat, yang 72-nya muncul sesaat sebelum kiamat. Mungkin aja kan? Rasul kan tidak sebutkan 72-nya ini mesti di zaman kapan. Maka ada yang menghitung, ternyata nggak nyampe 72, ya sudah. Di antara para ulama yang menghitung seperti ini, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq. Ya sudah, dia tidak memberat-beratkan diri untuk mencari 72, yang dia ketemu cuma 60 lebih kok. Masa yang kalau dia jumpain sanya 60, ini 60 nih biar pas 72, kelompok itu saja yang saya bid'ahkan. Yang ngawur kalau kayak gitu. Ya. Kan ini pas dicari baru 60. Rasul mengatakan 72. Nah, ini gimana biar pas 72 ya? Saya bid'ahkan itu aja biar pas 1, 2, pas 72. Enggak. Itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Al-Farqu Bainal Firaq. Ada juga yang ketika menghitung lebih dari 72. Nah, kalau kayak gini kan repot. Kok lebih dari 72? Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian berusaha mencari kesamaan-kesamaan firqah yang mungkin sama. Karena kadang-kadang firqah itu sama, cuma berganti nama aja. Iya kan? Cuman berganti nama aja, berganti identitas, wujudnya sama. Maka mereka berusaha untuk kemudian memperhatikan mana firqah-firqah yang memiliki kesamaan. Yang kesamaannya itu sangat banyak, cuman beda mungkin 1-2, ini satu ini sebenarnya. Ya biasa, kalau kemudian ada suatu kelompok, biasa ini maklum. Dari zaman dulu berlaku juga sampai zaman sekarang. Ada suatu kelompok, kemudian ada rasa tidak suka dari anggota kelompok tersebut, maka yang tidak suka ini bikin firqah baru. Maklum itu. Iya kan? Ya. Ya, macam-macam kan. Ini ada kelompok namanya kelompok A misalnya kan. Anggota kelompoknya ada 1-2 orang yang tidak suka, keluar bikin kelompok baru. Anak turunannya. Ya 11-12. Yang 12 ini nambah 1 dari yang 11 tadi. Nggak banyak-banyak, 1 aja bedanya. Ini sebenarnya sama. Begitu. Nah, di antara yang kemudian sampai kepada titik ini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin. Beliau jumpai lebih banyak daripada 72. Nah, tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebutkan semuanya gitu ya. Walaupun kemudian beliau katakan beda antara firqah ini dengan firqah ini hanya di titik ini. Beda antara firqah ini dengan firqah ini hanya di titik ini. Beda antara firqah ini dengan firqah ini di titik ini. Cuman 1 aja kadang-kadang bedanya. Begitu. Lebih dari 72. Kalau antum buka buku Maqalatul Islamiyyin Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu seperti itu. Thariqah kedua. Tapi yang menakjubkan dari segala macam cara, baik cara pertama, cara kedua yang ada 2 cara tadi. Cara kedua kan ada 2 cara ya. Betul? Apa cara yang pertama? Ini bagus juga kalau udah makin malam ini Anda tunjuk-tunjuk antum. Apa cara pertama?
Cara pertama apa? Hah? Apa tadi? Ini belum 15 menit nih, apalagi kalau kemudian ujian. Apa cara pertama antum yang ketawanya lucu? Apa cara pertama tadi? Apa cara pertama? Hah? Hah? Bukan, itu bukan cara pertama. Cara pertama apa tadi? Kembali kepada usul firaq. Yang usul firaq pun para ulama berbeda pendapat di dalam perinciannya. Ketika mereka mengatakan 4, ternyata yang mengatakan 4 bukan cuma 1 orang, dan 4 dan 3 orang itu juga berbeda di dalam memerincikannya. Itu caranya siapa? Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Cara yang kedua, yang menghitung satu persatu. Ada yang menjumpai kurang dari 72, di antaranya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya, dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Ada yang lebih dari 72. Yang lebih dari 72 ini dia sebutkan semua. Yakni beliau sebutkan semua. Walaupun beda antara satu firqah dengan firqah yang lain, itu kadang-kadang hanya cuma satu. Yang menyebutkan ini diantaranya cara yang ditempuh oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi yang menarik, para ulama itu, baik yang mengikuti model yang pertama atau model yang kedua, itu sama-sama mengeluarkan yang namanya syiar Rafidhah dari penghitungan mereka. Makanya kemudian di penghujung hari Imam Ghazali setelah Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi sebelum Ibnul Jauzi. Imam Ghazali, beliau mengatakan Syiah itu bukan Islam. Jadi Syiah tidak berhak mendapat syafaat Rasul. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah taala besok kita akan kembali lanjutkan daurah kitab Kun Salafiyan ala Jaddah. Kita lanjutkan nanti mulai halaman 103 dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.